Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bin nuril fahmi wa tudhibu lana manaskala hatta yufhama. Anaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ali nur al-muti bil nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasalata masuki bi kitabil wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair wa tiga wajila mardati wa qurbi wa thawabi. Pembahasan kita sampai kepada babul i'robi yang kaitannya dengan materi kita di jurumiyah sampai kemarin tanda i'rob sudah, kemudian amil nawasib sudah, amil jawazim juga sudah. Nah, kita mengulang sedikit melalui kitab matan jurumiyahnya. Mungkin Pak Kurniadi berkenan untuk membaca ini Pak Kurniadi. Babul i'robi sampai fiha ini. Silakan Pak Kurniadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Kurniadi, silakan antum baca dari babul i'robi sampai kalimat yang paling bawah ini. Kelihatan Ustaz. Oh, tidak kelihatan ya? Ustaz. Kecil. Nah, kalau begini sudah kelihatan? Kecil Ustaz. Kecil ya. Iya. Kalau kita anak bacakan saja babul i'robi. Bab menjelaskan tentang i'rob. Al-i'robu apa yang dimaksud dengan i'rob? I'rob ini adalah huwa tagyiru awakhiril kalimi, yaitu perubahan akhir dari suatu kalimat. Akhir dari suatu kalimah. Nah, kalim ini jamak dari kalimah. Kemarin kita di pertemuan pertama itu kita sudah menjelaskan bahasa Arabnya kalimat, kalimat bahasa Indonesia ya. Itu bahasa Arabnya adalah kalam. Bahasa Arabnya adalah kalam. Jadi kalam itu adalah pengertiannya kalimat di dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau kata dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya adalah kalimah. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi kata dalam bahasa Arabnya itu adalah kalimah. Kalimat bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kalam. Kata bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kalimah. Nah, terus kalim ini adalah jamak dari kalimah. Jadi beberapa kalimah. Perubahan dari beberapa akhir suatu kalimah atau suatu kata. Kenapa bisa berubah? Likhtilafil awamili, karena perbedaan amil atau faktor yang mempengaruhi ada khilati yang masuk alihah pada kata ini tadi. Lafzan baik secara lafaz atau takdiron atau hanya dikira-kirakan saja. Ini kalau nahwu itu intinya ini. Jadi membahas tentang harokat akhir dari suatu kalimat. Nah, kemudian i'rab itu ada berapa? Ada 4. Wa qasamu arbaatun. Pembagiannya ada 4. Ada raf'un, ada wa nasbun nasab, wa khafdun dan khafat atau jer, wa jazmun dan jazm. Nah, kemarin di materi itu rofa itu identik dengan doma, nasab identik dengan fathah, khafat identik dengan kasroh, jazm ini identik dengan sukun. Fadil asma'i midzalika, miliknya isim, jadi keempat-empatnya ini tidak semuanya masuk pada isim atau fiil, tapi ada yang hanya isim dan hanya fiil, itu ada. Fadil asma'i dan miliknya isim midzalika, dari keempat ini apa saja, yaitu ar-raf'u wa nasbu wal khafdu. Wala jazma fiha, jazm tidak terdapat dalam i'rabnya isim, karena jazm ini khusus pada fiil. Jadi yang isim hanya 3, rofa, nasab dan jer.
Walil af'ali min dzalika, yang miliknya fi'il itu juga tiga, ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Jer tidak ada pada fi'il. Jer ini hanya masuk pada isim. Nah, sekarang pengetahuan tentang tanda-tanda i'rab. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab menerangkan tentang tanda-tandanya i'rab. Li raf'i arba'u alamatin. I'rab rafa itu ada 4 tanda. Ad-dhammatu, ya ini yang inti. Yang inti itu adalah dhammah. Wal wawu wal alifu wan nun. Wawu, alif dan nun ini semuanya adalah cabangnya. Jadi intinya adalah dhammah. Fa'amad dhamatu fatakunu alamatan li raf'i. Adapun dhammah ini menjadi tanda i'rab rafa fi arba'ati mawadi'ah, pada 4 tempat. Satu, fil ismil mufradi, di isim mufrad, yaitu kata benda tunggal. Wa jam'it taksiri, jamak taksir, itu bentuk jamak yang tidak beraturan. Wa jam'il muannatsi salimi, pada jamak muannas perempuan yang beraturan. Wal fi'lil mudhari, dan terdapat pada fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, yang tidak bergandengan atau bertemu akhir katanya itu dengan sesuatu. Nah, ini indoma ini ya. Nah, maka contohnya di sini seperti apa contohnya di sini? Nah, misalnya ini isim mufrad ini, yadun. Yadun ini adalah isim mufrad. Yadun ini adalah isim mufrad. Kursiyun ini adalah isim mufrad, satu tangan, satu kursi. Hujratun ini juga isim mufrad, ini namanya isim mufrad, isim yang artinya tunggal. Kalau kita merubahnya ke bentuk dua, maka ini dengan cara menambahkan alif nun, yadani, atau dengan ya nun, yadaini. Kursiyun menjadi kursiyani, kursiyaini. Hujrotun menjadi hujrotani, hujrotaini. Ini untuk bentuk isim tasniahnya. Nah, ini domah. Domah itu isim mufrad itu domah. Contohnya di sini nggak disebutkan contohnya ya. Di materi itu ada contoh. Coba buka sarahnya. Ini tidak ada yang bergabung lagi ya Pak Kurniadi. Pak Kurniadi asalnya dari mana Pak Kurniadi? Dari Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Wah, Musi Banyuasin. berarti kalau sekarang jam berapa di sana Pak Kurniadi? Eh, Sama aja pukul setengah limaan. Oh, sama ya, setengah limaan sama ya. Palembang mungkin orang lebih kenalnya. Ya ya. Kalau Sumatera Selatan kurang familiar. Ya. Nah, di sini syarahnya kitab Jurumiyah atau penjelasan eh, kaitannya dengan matan Jurumiyah itu di sini ada. Yang pertama adalah rofa ini ya, rofa ini ya. Rofa
diperbesar. Isim mufrad. Nah, isim mufrad di sini contohnya ja'a zaitun. Nah, di sini. Ja'a zaitun. Zaitun itu isim mufrad, satu zaid. Dia di sini rofa, tanda rofanya menggunakan domah. Nah, memang kalau di sini kan nggak ada ini kan. Nahu ja'a zaitun. Nahu contohnya ja'a zaitun. Nah, zaitun ini i'rabnya adalah rofa. Tapi kita belum sampai kepada sebabnya ya. Ini sebabnya karena zaitun ini kita beri penjelasan sedikit. Zaitun ini karena menjadi pelaku atau fa'il istilahnya atau subjek. Sedangkan ja'a ini adalah fi'il kata kerja atau predikatnya. Jadi ini susunannya adalah predikat terlebih dahulu baru subjeknya. Kata kerjanya baru pelakunya. Ja'a telah datang. Siapa zaitun zaid. Nah ini rofa karena dia menjadi pelaku atau fa'il. Tanda rofaknya menggunakan apa? Menggunakan domah. Kenapa menggunakan domah? Karena zaid ini adalah isim mufrad. Nah, jadi alurnya seperti itu. Zaidun i'rabnya rofa. Kenapa rofa? Karena dia menjadi fa'il atau pelaku. Apa tanda i'rabnya? Apa tanda rofanya? Maaf. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya adalah domah. Karena zaid ini bentuknya adalah isim mufrad. Nah, kemudian ja'a al-fata. Ini juga al-fata ini artinya pemuda. Ja'a telah datang. Siapa al-fata? Seorang pemuda atau pemuda itu. Apa tanda rofaknya kalau ini? Apakah domah? Iya. Ini juga domah. Domah daratun di sini ya. Domah yang dikira-kirakan pada alif. Yang muni'a yang tercegah nampaknya domah karena ada uzur. Jadi al-fata itu sebenarnya kalau kita ingin menampakkan itu kan al-fatayu. Al-fatayu karena orang Arab itu suka yang simple karena ya di belakang itu kalau jatuh setelah fathah maka harokatnya dirubah menjadi fathahnya taknya menjadi alif belakangnya menjadi al-fata. Yang tadinya al-fatayu atau al-fataya berubah menjadi al-fata. Jadi ketika dia rofa pun sebenarnya kan tadi kan i'rab itu pengertiannya berubahnya akhir dari sebuah kata karena perbedaan faktor yang mempengaruhi. Baik berubahnya itu secara nampak jelas, lafzan secara lafadznya memang berubah, atau takdiran atau hanya dikira-kira. Kalau belakangnya zaitun seperti ini bukan alif atau bukan ya, nah ini contoh yang alif, alif bingkong namanya atau alif layina. Nah, kalau jelas lafadznya dal seperti ini maka i'rabnya adalah secara lafadz domah jelas. Tapi kalau belakangnya berupa alif layina itu dikira-kirakan. Nah, dikira-kirakan ini seperti berupa ya yang domah al-fatayu. Tapi karena pengucapan orang Arab tetap dibaca al-fata. Contoh yang ketiga, ja'a al-qadi. Ini juga dikira-kirakan karena huruf belakangnya berupa ya. Yang asalnya adalah al-qadiyu. Nah, karena orang Arab itu tidak mau ribet. Al-qadi kasrah bertemu dengan ya, maka disukun aja yang belakang. Jadilah ja'a al-qadi. Ini i'rabnya apa? I'rabnya rofa, kemudian karena menjadi fa'il atau pelaku, kemudian tanda rofanya itu domah yang dikira-kirakan. Jadi kalau zaitun itu domah yang nampak jelas, al-fata domah yang dikira-kirakan, al-qadi domah yang dikira-kirakan. Ini contoh-contohnya. Yang isim mufrad. Kemudian doma juga berlaku pada jamak taksir ya. Doma juga berlaku pada jamak taksir. Di sini mana jamak taksir?
Nah, ini contohnya sinwun, sinwanun. Ini jamak taksir. Tukhomatun, tukhomun. Itu jamak taksir. Contohnya yang mudah itu kolamun, pulpain. Berubahnya menjadi akak lamun. Di sini kalau jamak taksir ini. Nawafidu. Berubahnya menjadi nawafid. Nawafidu ini dari nafidatun. Nawafid. Nafidatun. Nawafid itu jendela-jendela banyak. Untuk bentuk mufradnya nafidatun. Kalau buyutun, rumah-rumah, bentuk mufradnya adalah baitun. Abwabun, pintu-pintu, bentuk mufradnya adalah babun. Nah, bagaimana cara kita mengetahui jamak taksir? Apa saja jamak taksir itu? Yang paling banyak jamak taksir itu adalah isim-isim atau kata benda yang tidak berakal. Jendela, itu kan kata benda, tidak berakal. Rumah, pintu. Dan ada juga isim yang berakal seperti manusia yang berakal. Yang bentuknya jamak taksir juga tapi tidak banyak. Contohnya rijalun. Rijalun itu orang-orang laki-laki banyak, laki-laki banyak. Itu bentuk jamak taksir dari rojulun, satu orang laki-laki. Kalau rijalun orang laki-laki banyak. Kemudian contoh lagi abun, ayah. Itu jamak taksirnya adalah abau, abau. Kemudian jadun, kakek. Itu jamak taksirnya ajdadun. Ajdadun. Nah, itu beberapa contoh yang berakal yang jamaknya adalah jamak taksir. Nah, ketika dia dalam posisi rofa, maka dia juga domah. Asadun, singa. Jamaknya usudun. Rojulun seperti tadi. Jamaknya adalah rijalun. Rasulun, utusan. Itu jamaknya adalah rusul. Gulamun, gilmanun. Nah, seperti itu. Ini contohnya yang jamak taksir. Contohnya di sini kalimatnya. Ja'atir rijalu. Telah datang beberapa orang laki-laki. Nah, rijalu ini adalah jamak taksir dari rojulun tadi ya, bentuk mufradnya. Ini adalah jamak taksir dari rojulun. Sehingga ketika dia berupa jamak taksir, maka harokatnya juga domah. Harokatnya juga domah. Mungkin sampai sini dulu, mungkin ada pertanyaan dari Pak Kurniadi terkait dengan rofa itu terdapat pada domah. Contohnya adalah isim mufrad dan jamak taksir. Bagaimana Pak Kurniadi? Masih masih agak anu Ustaz. Bingung sih Ustaz. Masih bingung ya? Ya, ya masih awal nih Ustaz. Ya baru 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 belajar kali ini Ustaz. Baru belajar kali ini. Cuma materinya sudah Iya, dilihat-lihat Pak. dibaca, baca. Sudah ya? Nah, ini contohnya gini aja. Ini kita lewat contoh-contoh ini kalimat aja. Lebih mudah itu pakai kalimat. Kalau pakai penjelasan itu memang terlalu banyak teorinya Pak Kurniadi. Nah, contohnya ini. Walidu Muhammadin. Ayahnya Muhammad itu adalah muallimul lughatil arabiyati. Nah, yang doma ini berarti rofa Pak Kurniadi. Iya. Walidu Muhammadin muallimul lughatil arabiyah. Karena ini subjeknya ini walidu Muhammad. Ayahnya Muhammad. Predikatnya muallimul lughatil arabiyati. Di subjeknya ayahnya Muhammad, predikatnya adalah muallimul lughatil arabiyati. Kalau ini susunannya namanya mubtada sama khobar. Jadi ini isim, terus kemudian juga isim juga muallim ini. Ayah itu kan isim, kata benda, bukan kata kerja. Muallim, pengajar, itu kan juga isim. Kata benda, bukan fiil. Nah, sehingga subjek ini adalah
mubtada rofa, kemudian khobarnya juga rofa. Contoh lagi, nomor dua, Muhammadun mujtahidun. Muhammad itu mujtahidun adalah orang yang bersungguh-sungguh, orang yang giat. Nah, ini juga subjek sama predikat. Nah, subjek sama predikat itu juga merupakan isim yang rofa. Nah, karena ini rofa, i'rabnya rofa. Tanda rofanya adalah domah. Kenapa? Karena Muhammad ini adalah isim mufrad. Mujtahidun ini sebagai predikat. Berarti i'rabnya rofa. Apa tanda rofanya? Domah. Kenapa domah? Karena mujtahidun ini adalah isim mufrad. Tunggal maksudnya. Jadi Muhammadnya kan satu. Mujtahidunnya juga satu. Kalau duanya bagaimana? Muhammadani. Dua Muhammad. Mujtahidani. Dua orang yang giat. Walidu Muhammad. Ini juga isim mufrad. Maka dia rofaknya domah. Kalau dua bagaimana? Walidani. Bukan domah lagi. Mu'allimu ini juga isim mufrad, satu orang pengajar. Kalau dua bagaimana? Mu'allimani. Nah, jadi kalau posisinya dia rofa, kemudian isim mufrad harus diharokatin dhammah. Nah, nanti kalau berupa isim tasniyah, orangnya dua, beda lagi, bukan pakai dhammah lagi. Walidu Muhammad sekarang, coba kita coba gini. Tadi isim mufrad sama jamak taksir ya kan. Kalau ini adalah jamak taksir. Apa jamak taksir dari orang tua? Kalau orang tua itu bukan jamak taksir ya, jamaknya bukan jamak taksir. Ini ya, tilmid, tilmid. Tilmidu ini jamak taksirnya adalah atala midu. Nah, tilmid satu murid. Ketika menjadi subjek, maka dia juga harus domah at-tilmidu. Satu orang murid itu yahfalu sedang menghafalkan ad-darsa pelajaran. At-talimudu menjadi subjek, kemudian yahfalu ini predikatnya, ad-darsa menjadi objeknya. Ketika dirubah ke bentuk jamak taksir, at-tilmidu jamaknya adalah jamak taksir. Bentuknya menjadi at-talamidu, murid-murid. Nah, maka dia harokatnya tetap domah at-talamidu. At-talamidu. Harokat akhirnya tetap domah. Kenapa? Karena ini adalah jamak taksir. Jadi untuk isim mufrad, jamak taksir ini semuanya harus domah ketika dia rofa. Bagaimana Pak Kurniadi? Bisa dipahami? Kita belum membahas yang kasro-kasro ini belum. Nanti namanya di i'rab khofat atau i'rab jer. Ini kita masih membahas yang rofa dulu. Contoh lainnya mana ya? Nah ini nih, mausim. Mausimu ini juga domah ya kan? Berarti dia rofa. Kenapa rofa? Ini salah ini ya. Bukan saya ciu tapi saya ciu-nya pakai hamzah. Saya ciu. Akan datang apa mausimul matori musim hujan. Akan datang kalau ada kata kerja di depan ini berarti predikat. Kemudian pelaku atau subjeknya mausimul matori ini. Nah, untuk mausimunya ini karena menjadi pelaku atau menjadi subjek maka dia juga rofa. Apa tanda rofaknya mausimu? Domah. Kenapa? Karena ini adalah isim mufrad. Nah, jadi mausimu itu isim mufrad, bukan kata yang berarti ganda atau kata yang berarti banyak atau jamak itu bukan. Dia isim mufrad. Contoh lagi, yuba'asu annasu. Saufa yuba'asu akan dibangkitkan
Siapa an-nasu manusia. Nah, di sini an-nasu juga rofa. Ada domahnya di sini. Kenapa? Karena dia menjadi pelaku lagi, menjadi subjek. Apa predikatnya ini? Saufa yuba'asu, akan dibangkitkan. Jadi kata kerja kalau di depan itu kan predikat. Subjeknya atau pelakunya setelah kata kerja tadi, yaitu an-nasu, akan dibangkitkan. Siapa yang dibangkitkan? An-nasu manusia. Kenapa an-nasu ini tanda harokatnya doma? Ya, karena ini adalah isim mufrad. Ketika dia rofa, maka tandanya adalah domah, bukan kasroh, bukan fathah. Contoh lagi, kanasat al-khodimatu. Kanasat telah menyapu siapa al-khodimatu, pembantu perempuan. Asahata halaman. Nah, al-khodimatu ini subjek, pelaku. Kanasat predikat atau kata kerjanya. Sehingga ini karena menjadi pelaku maka dia posisinya rofa. Tanda rofanya menggunakan doma. Kenapa doma? Karena ini isim mufrad. Pembantunya ini satu. Bukan dua orang atau tiga orang atau lebih. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang didahului dengan kata kerja atau fiil. Ada kata atau ada kalimat yang didahului oleh isim. Nah, jadi ada predikat dulu baru subjek. Ada subjek dulu baru predikat. Mungkin yang berbeda dengan bahasa Indonesia itu mungkin. Walaupun kita menerjemahkannya tetap pembantu dulu. Pembantu itu menyapu halaman. Cuma bahasa Arabnya bukan al-khodimatu kanasat, bukan. Tapi kanasat al-khodimatu asahata. Ya walaupun boleh-boleh aja. Khodimah ditaruh depan itu boleh. Cuma status kalimatnya berbeda. Ini kalimat yang kata kerja terlebih dahulu atau predikatnya dulu. Baru subjeknya atau pelakunya. Seperti ini, kot ya bulu kadang-kadang buang air kecil. Siapa atiflu bayi itu alal firosi di kasur. Nah, jadi atiflu ini domah berarti dia rofa. Nah, karena sebagai subjek atau pelaku dari kata kerja ya bulu ini. Nah, tanda rofanya menggunakan domah karena atiflu itu isim mufrad, isim yang tunggal. Bagaimana Pak Kurniadi? Apakah masih bingung? Anu yang Ustadz baca itu baris keberapa Ustadz? Atau nyari dari tadi? Mana ya? Oh, gak kelihatan ya? Yang di layar ini yang mana? Oh ya Sebentar ya ya. Ustadz. Ini nih. Oh tadi share screen-nya beda ini. Sebentar sebentar. Ya, dari tadi saya liatin. Ini nih. Saya tadi nulis di Microsoft Word. Nah ini. Ah, ini. Saya ulangi sedikit. Yang tadi atil midu itu ini Pak. Atil midu yahfadhu atarsa. Atil midu ini isim mufrad. Atalamidu ini jamak taksirnya. Ini ketika menjadi subjek. Ini sama-sama doma. Atil midunya isim mufrad. Atalamidunya namanya jamak taksir. Atilmidu murid satu, atalamidu murid atau murid banyak. Terus Muhammadun ini subjek, mujtahidun ini khobar, nah, apa? Predikat. Maka di sini sama-sama rofaknya, tandanya domah semuanya karena keduanya adalah isim mufrad. Walidu Muhammadin ayah ini juga rofa karena menjadi subjek. Mu'allimu ini sebagai khobar karena atau menjadi predikat, maka dia rofa juga. Rofanya pakai domah karena ini isim mufrad. Terus tadi saya jiu akan datang mausimul matori, mausimu itu juga subjek. Saya jiu predikatnya karena jadi subjek atau menjadi pelaku atau fa'il istilah nahunya, maka dia rofa kemudian tanda rofanya domah juga. Anasu manusia ini juga subjek. Predikatnya adalah saufa yuba'asu akan dibangkitkan. Karena ini adalah rofa. Kemudian tanda rofanya adalah domah karena ini juga isim mufrad.
Kanasat al-khodimatu. Kanasat menyapu, siapa al-khodimatu pembantu. Nah, di sini predikatnya kanasat, subjeknya al-khodimatu. Nah, karena menjadi subjek maka dia rofa. Tanda rofanya adalah domah di sini. Karena isim mufrad. Kot ya bulu kadang-kadang buang air kecil ini predikat karena kata kerja di depan. Kemudian atiflu ini adalah subjeknya atau pelakunya, maka dia rofa, tanda rofanya juga domah karena ini adalah isim mufrad. Nah, isim mufrad itu domah ketika dia rofa. Belum pernah belajar bahasa Arab Pak Kurniadi atau baca kitab mungkin ngaji gitu Pak ini? Belum Ustaz. Belum ya? Cuman aja suka kedenger-kedenger aja kalau belajar tuh belum. Materi yang video yang di share itu mungkin apa ya? Mungkin di-download atau dilihat berulang kali Pak Kurniadi. Nah, karena materi-materinya sebenarnya sudah ada, tinggal apa ya? Latihan-latihannya seperti langsung dengan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, kalau dikasih Sehingga tugas kemarin kan Ustaz, apa saya buka materi terus coba jawab gitu. oh gitu ya. Buka lagi buku. Kalau ini karena masih ekrob, tugasnya seperti tadi apa itu namanya? Kuisis. Nah, pakai kuisis tadi. Karena ekrob itu harapannya sedikit-sedikit ada hafalannya. Contohnya tanda rofa itu yang pertama adalah domah. Domah terdapat di dalam apa saja? Satu isim mufrad, kedua jamak taksir, ketiga jamak muannas salim, keempat fiil mudhari yang tidak bertemu dengan sesuatu. Nah, harapannya seperti itu. Maka soalnya nanti kalau sudah selesai tanda i'rab baru kita masuk kepada seperti tadi. Ini posisinya sebagai apa? Oh, ini sebagai pelaku atau istilah i'rabnya rofa. Nah, baru di situ kita latihan lagi seperti kalimat seperti ini lagi. Nah, sebenarnya kalau yang masih bab i'rab itu kita sedikit-sedikit diulang-ulang supaya hafal. Nah, seperti ini kan kita tidak tidak bisa apa itu namanya? Kalau tidak hafal kelamaan. Misalnya mausim ini harokatnya apa ya? Oh, dia di sini sebagai pelaku. Nah, ini kan isim mufrad, berarti isim mufrad itu harokatnya apa ya belakangnya? Nah, maka kita harus buka tanda-tanda i'rab rofa ketika dia isim mufrad, maka harokatnya adalah domah. Nah, di situ kalau sebenarnya dari hafalan itu sangat membantu sekali. Atau dibalik, dengan sering latihan, sering latihan, nanti lama-kelamaan akan hafal sendiri tanda-tanda i'rab. Atau minimal ketika kita tidak hafal, sering diulang kali atau banyak diulang kali membaca atau mendengarkan videonya, itu insya Allah sangat membantu. Jadi kalau kita apa ya, mungkin teman-teman yang tidak ikut Zoom, kemudian langsung tidak melihat video materinya, kemudian langsung ikut Zoom itu biasanya mungkin bingung. Jadi disarankan untuk membaca materi yang sudah ada, kemudian Zoom-nya kita tinggal latihan aja. Nanti di diskusi juga kita berikan latihan-latihan ketika ini sudah babnya sudah tambah lagi, babnya sudah tambah lagi. Jadi seminggu itu ada 4 kali share materi. Nah, maka namanya kursus kita bagaimana dengan waktu yang singkat ini kita mendapatkan sesuatu yang banyak. Nanti kalau kursusnya itu waktunya terlalu lama, itu khawatirnya semangatnya menjadi menurun. Nah, jadi dengan waktu yang singkat, bagaimana kita mendapatkan awal dari tata cara mengetahui untuk membaca kitab. Langkah awal untuk kita mengetahui caranya membaca kitab itu seperti apa. Dimulai dari kalimat-kalimat yang sudah ada harokatnya terlebih dahulu.
Mungkin kita lanjutkan sedikit ini terkait dengan bagaimana Pak Kurniadi. Ini ada yang bergabung lagi. Ada Ina, Alhamdulillah. Iya, tadi saya baca ininya jam 5.15, Tat. Jadi saya Oh gitu. terlambat Mas. Ya, Jam jam lima 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 belas. belas selesainya. Oh, salah. Mulainya Jadi saya, jam 4 tadi. Jam oh 4 alah, lebih terlambat 10. jauh. Terus tadi Ya, habis setoran murojaah juga, jadi harus terbagi waktu. ada kegiatan lain. Hmm. Masya Allah ini. Iya, setoran murojaah. Hafan sholat dari eh situ. Mungkin kita review atau kita ulang sedikit ini kaitannya dengan apa tadi? Tanda i'rab. Ya. Tanda i'rab tadi ada untuk rofa ini ya. Ada 4 tanda arba'u alamatin. Domah, wawu, alif, dan nun. Domah itu terletak pada 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, sama fiil mudhari. Nah, kita tadi sudah membahas yang isim mufrad. Yang isim mufrad contohnya tadi tidak muncul karena kita coba buka. Bentar, saya bukakan contoh tugasnya. Kok tidak ada ini? Nah ini isim mufrad contohnya di sini atilmidhu, murid. Atilmidhu itu murid. Ini isim mufrad. Dia posisinya rofa. Nah, karena rofa dia maka tanda rofanya domah. Kenapa harus pakai domah? Karena ini adalah isim mufrad atilmidhu. Nah, bentuk jamaknya atalamidu. Atalamidu. Bentuk jamaknya adalah atalamidu yaitu jamak taksir. Contoh lain lagi Muhammadun mujtahidun. Muhammadun ini adalah isim yang rofa juga. Ini karena domah berarti dia rofa. Kemudian kenapa menggunakan rofaknya domah? Kenapa rofaknya menggunakan domah? Karena Muhammadun ini adalah isim mufrad. Kemudian mujtahidun ini juga rofa juga. Ini harokatnya domah. Kenapa dia pakai domah? Mujtahidun adalah isim mufrad atau isim yang tunggal. Nah, bentuk lainnya dari Muhammadun, Mujtahidun, itu Muhammadun kan isim mufrad tunggal. Kalau bentuk tasniyah atau bentuk arti gandanya, makna gandanya, berarti tinggal menambahkan alif nun Muhammadani. Atau dengan ya nun Muhammadaini yang artinya dua Muhammad. Mujtahidun ini isim mufrad. Bentuk isim tasniyahnya tinggal menambahkan alif nun atau ya nun. Mujtahidani atau mujtahidaini. Walidun, walidu. Ini juga isim mufrad. Ini doma berarti dia rofa. Tanda rofanya ini menggunakan doma karena ini memang isim mufrad. Beda ketika dia bentuknya ganda. Maka dia harus pakai alif nun. Walidani. Dua ayah. Atau walidaini. Dengan ya dan nun. Nah ini untuk contoh yang isim mufrad ketika dia rofa. Maka harus menggunakan doma. Tadi Boleh nanya, saya, Ustaz. oh ya silakan. Itu yang contoh nomor 2, mustahidun, rofa, domahnya. Kalau saya selama ini memahaminya karena dia naat manut ya, mensifati dari Muhammad. Muhammad itu siapa. Jadi makanya dia mengikuti depannya gitu aja. Masih salah ya Ustaz? Kalau susunan kalimat ini, ya walaupun kita belum ke babnya ya, tapi
kita singgung sedikit. Kalau susunan kalimatnya Muhammadun ini sebagai mubtada atau subjek istilah kita. Khobarnya kalau mubtada kan khobar gandengannya. Nah, ini mujtahidun bukan naat tapi khobar atau predikatnya. Kalau naat maka kalimat ini belum sempurna. Muhammadun Muhammad, mujtahidun yang giat. Nah, maka masih ada pertanyaan lagi, apa kalimat setelahnya? Tapi kalau ini predikat atau khobar selesai. Muhammad Muhammad itu mujtahidun adalah orang yang giat. Atau Muhammad itu giat. Muhammad itu orang yang sungguh-sungguh. Nah, ini baru kalimatnya sempurna. Nah, Berarti sehingga karena ini salah mengartikan juga jadi mungkin salah ya, salah menilai. Ya. berarti ini bukan naat man'ut, tapi mubtada dan khobar, subjek dan predikat. Nah, ini kenapa dia rofa? Karena ini jadi mubtada atau menjadi subjek. Nah, ketika dia menjadi mubtada atau subjek, maka kalimah atau kata ini adalah rofa posisinya. Kalau dia rofa, apa tandanya untuk mah? Kenapa pakai domah? Karena ini adalah isim mufrad. Mustahidun juga sama. Mustahidun karena dia itu posisinya sebagai khobar atau predikat dari mubtada atau subjek, maka dia posisinya kata ini adalah rofa. Kalau rofa apa tandanya? Tandanya domah. Domah, kenapa kok domah? Karena ini adalah isim mufrad. Karena nanti kalau bukan isim mufrad, tandanya beda lagi. Misalnya Muhammadani, dua Muhammad. Nah, Muhammadani ini adalah subjek atau mubtada. Maka dia rofa. Apa tanda rofanya? Pakai alif. Kenapa pakai alif bukan doma? Iya, karena ini adalah isim tasniyah. Mujtahidani ini adalah khobar, ini adalah predikat, khobar dari mubtada, maka dia posisinya adalah rofa. Statusnya adalah rofa. Kemudian apa tanda rofanya? Alif mujtahidani. Kenapa bukan doma? Iya, karena ini adalah isim tasniyah, isim yang bermakna ganda. Nah, ini apa itu namanya? Contoh yang mubtada dan khobar, subjek dan predikat. Kalau yang mana ya, yang kata kerja duluan. Yang ini, kanasat al khodimatu, ini predikat dulu baru subjeknya. Kalau istilahnya adalah fiilnya kanasat, kata kerjanya kanasat, pelakunya atau fa'ilnya al khodimatu. Fiil itu kata kerja, fa'il itu pelaku. Jadi ini kata kerja dulu baru pelakunya. Ini predikatnya dulu baru subjeknya. Berbeda dengan yang tadi. Muhammadun mujtahidun ini yang depan isim. Kalau kanasat yang depan adalah fiil. Yang ini namanya mubtada khobar. Yang nomor 9 ini namanya fiil dan fa'il. Nah, al-khodimatu ini karena menjadi fa'il, maka dia juga rofa. Apa tanda rofanya? Domah juga. Kenapa domah? Karena al-khodimatu ini adalah isim mufrad. Nanti kalau bukan isim mufrad, tanda rofanya beda lagi. Misalnya pembantunya dua yang menyapu, maka al-khodimatani. Al-khodimatani ini menjadi fa'il atau pelaku. Maka dia rofa. Apa tanda rofanya? Pakai alif. Kok bukan doma? Iya, karena ini adalah isim tasniyah. Bagaimana Pak Kurniadi? Mungkin tambah paham lagi Pak Kurniadi. Pelan-pelan Ustaz. Dikit-dikit Ya, Ustaz. ini Saya ini. pelan-pelan dan diulang-ulang ini. Iya. Karena kalau kita lewat WA saja tanpa lewat Zoom itu kurang. Maka ada jadwal Zoom-nya insya Allah di hari Sabtu sore sama Senin malam. Ya, memang materi itu ketika di WA itu kayak paham semuanya. Tapi ketika kita di Zoom, saya tahu mana yang sudah paham, mana yang perlu lebih berlatih lagi. Nah, di situ kita
tambah semangat nantinya. Ada yang bisa, ada yang setengah-setengah, ada yang memang dari awal. Ya, sebenarnya jurumiyah ini adalah materi yang paling dasar ketika kita ingin membaca kitab. Nah, jadi gini, membaca kitab itu jurumiyah itu bukan apa ya? Bukan membutuhkan kitab yang di atasnya lagi itu bukan. Jadi dengan jurumiyah sebenarnya kita sudah bisa baca kitabnya. PR kita adalah bahasa Arabnya. Nah, jadi kita kosakatanya, kemudian pemahaman maknanya. Nah, jurumiyah itu hanya untuk mengatur bagaimana kalimat itu betul-betul sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, sehingga sebenarnya PR kita itu yang paling besar itu adalah memperbanyak kosakata. Kita memperbanyak membaca. Sekarang itu kebetulan banyak buku-buku bahasa Arab, kitab-kitab bahasa Arab itu ada teks Arabnya dan juga terjemahnya. Nah, itu sangat membantu sekali. Sehingga tidak perlu untuk membuka kamus dan kalau membuka kamus pun kadang-kadang kalau kita tidak terbiasa, kita kesulitan untuk mencari lafadznya. Nah, kalau saran kami adalah membeli buku-buku yang sudah ada terjemahnya sekarang ini. Banyak sekali. Terutama seperti kitab-kitab yang berkaitan fikih itu biasanya sudah ada terjemahnya. Itu sangat membantu. Dan sudah ada harokatnya. Jadi ketika kita belajar membaca kitab, kita mulai dari ada yang harokatnya dulu. Kita analisis dulu ketika kita sudah terbiasa, tahu alasannya kenapa ini harokatnya dhamma, fathah, kasroh, sukun. Nah, di situ kita mulai belajar yang tidak ada harokatnya. Tapi di kelas jurumiyah ini kita belajar fokus yang ada harokatnya. Karena tadi kita untuk menjembatani orang-orang yang baru awal dia ingin belajar untuk membaca kitab. Nanti kalau langsung yang tidak ada harokatnya, kita kesulitan. Terus nahwu itu membahas yang paling banyak adalah akhir dari kata atilmidhu, apa atilmidha, apa atilmidhi. Nah, kalau taknya ini kasroh, mimnya kasroh ini dari mana? Dari hafalan kosakata kita. Adarsa, apakah adarsu, adarsi? Nah, itu tugasnya nahwu, tugasnya jurumiyah ini. Kalau ini dalnya, roknya, harokatnya apa? Nah, ini sesuai dengan eh, kosakata yang kita miliki. Nah, sehingga kita perlu sering-sering membaca, terutama minimal itu yang kaitannya bahasa Arab sehari-hari. Kalimat sehari-hari seperti ini kan kalimat sehari-hari. Murid sedang menghafal pelajaran. Muhammad adalah orang yang giat. Nah, ini kan kalimat sehari-hari. Zahabtu, saya pergi minal ma'hadi dari pondok ila suki ke pasar. Karena kalimat sehari-hari itu sering kita jumpai dan mudah untuk kita hafalkan. Atau dengan ayat-ayat yang familiar. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Nah, ini kan juga ayat-ayat yang familiar. Bukan bahasa Arab yang mungkin kosakatanya terlalu asing bagi kita. Itu nanti kesulitan kita kalau mengawalinya. Nah, dengan bahasa Arab sehari-hari, kemudian atau ayat atau hadis yang familiar, kalau di malam Rabu kemarin kita menggunakan hadis Arba'in Nawawi, itu hadis-hadisnya familiar, banyak yang sudah dipelajari baik di madrasah mungkin atau di sekolah mungkin. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya. Karena telat mempelajari yang di WA itu kan belum kekejar, jadi memang agak susah mengikuti. Kayaknya lebih enak kalau setiap materi terus ada jam materi jam satu-satu berdampingan agak lebih. Kalau baca di WA itu kok kayaknya ya, gitu udah paham. Iya. Nanti kalau Yang di pas WA ini, itu yang penting adalah itu video materinya. Ya, video materi itu diulang-ulang karena kalau tidak materinya dipelajari terlebih dahulu, ketika kita zoom nanti kita juga kesulitan. Jadi zoomnya apa? Videonya kita pelajari, mungkin dilihat berulang-ulang atau di-download dulu sehingga bisa disimak berkali-kali, baru kita berlatih dengan analisis sesuai dengan babnya. Kemarin kan ya, sudah di malam Rabu itu kita berlatih isim, fi'il, huruf,
Sebenarnya ini tadi mau berlatih mu'robnya dan mabninya, tapi belum sampai ke sana. Mungkin nanti dilanjutkan di malam Senin itu semoga bisa. Dan kita juga materi itu kita juga harus memperhatikan karena satu materi dengan lainnya itu tidak lepas. Jadi dari materi awal jangan sampai ada yang terlewat tidak disimak karena nanti materi satu dengan lainnya itu sangat berkaitan. Terus nantinya akan saya perbanyak latihan-latihannya. Nah, mungkin masih sampai sini itu sebenarnya pemahaman dulu, pemahaman teorinya dulu, kemudian sedikit-sedikit ada yang mungkin dengan diulang-ulang, mungkin ada yang sudah hafal mungkin. Tapi saya rasa kalau di usia seperti kita ini menghafal itu susah ya. Ya, beda dengan anak-anak. Nah, mungkin kita dengan cara mengulang-ulang tadi. Jadi walaupun tidak hafal, tapi sedikit-sedikit kita apa ya? Ada yang teringat gitu, ada yang teringat. Seperti contohnya tadi isim mufrad itu ketika rofa apa tandanya? Oh, isim mufrad ketika rofa dia dhammah. Nah, karena di bab mengetahui tanda i'rab, dhammah itu sebagai tanda i'rab rofa pada 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan sesuatu. Kita masih membahas ini tadi ya, isim mufrad dan jamak taksir. Kemudian ada jamak muannats salim. Coba kita lanjutkan sedikit. Jamak muannats salim itu muannats itu jamak yang untuk perempuan. Jamak muannats salim adalah jamak yang untuk perempuan. Contohnya seperti khodimatun. Khodimatun di mana tadi? Nah, ini al-khodimatu ini isim mufrad yang mu'annas, isim mufrad yang perempuan, pembantu perempuan. Tandanya adalah ada tak marbutoh di belakangnya. Nah, ini tak marbutoh. Ketika ada tak marbutoh ini berarti mu'annas, isim mufrad bukan yang mudzakkar. Kalau Muhammadun ini isim mufrad yang mudzakkar laki-laki. Mujtahidun isim mufrad yang mudzakkar laki-laki. Atilmidhu siswa yang laki-laki. Ketika ada tak marbutohnya ini menjadi perempuan. Al-khodimatu. Atilmidhatu. Misalnya ini namanya Fatimatu berarti mujtahidatun. Nah itu isim mufrad yang mu'annas. Ketika dia ingin dirubah ke bentuk jamaknya yang mu'annas salim itu tinggal setelah mim ini dikasih alif kemudian tak yang memanjang. Al-khodimatu. Kemudian mujtahidatun. Mujtahidatun alif dan tak yang melebar bukan tak yang bulat ini ya. At-tilmidhatu menjadi at-tilmidhatu. Nah, itu jamak muannats salim. Ketika jamak muannats salim maka sama dengan isim mufrad dan jamak taksir yaitu tanda rofaknya menggunakan dhammah. Kanasat al-khodimatu. Sama. Fatimatu kalau perempuan. At-tilmidhatu. Mujtahidatun. Murid-murid itu giat. At-tilmidhatu mujtahidatun. Nah, itu untuk jamak yang mudzakkar salim. Ya, jamak muannas salim. Jamak dari isim mufrad yang muannas kemudian dibuat ke bentuk banyaknya. Kalau fi'il mudhari ini juga tandanya i'rab rofa'nya menggunakan dhammah. Selama dia tidak bertemu dengan sesuatu tapi ya. Fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan sesuatu. Contohnya di sini tadi contohnya yahfadzu. Nah, yahfadzu ini doma, ini fi'il mudhari. Jadi kalau kita ketemu fi'il minimal kita itu tahu apa bentuk fi'il madi dan apa bentuk fi'il mudhari'nya. Di bab pembagian isim, pembagian fi'il dan kemarin kita sudah menjelaskan pembagian fi'il itu ada fi'il madi,
fi'il atau kata kerja bentuk lampau, ada fi'il mudhari kata kerja bentuk sedang seperti yahfadzu. Ini fi'il madinya adalah hafidho. Hafidho yahfadzu. Untuk nyerainin fi'il mudhari'nya kalau bisa paling mudah karena depannya ya itu bisa. Ya, untuk mempermudah kita menentukan fi'ilnya ini adalah mudhari, biasanya depannya itu ada salah satu huruf namanya huruf mudhoro'ah yang ada 4, disingkat dengan Anita, Hamzah, Nun, Ya, dan Ta. Nah, di sini pakai Ya. Kemudian kalau fi'il mudhari harokat akhirnya itu domah. Nah, jadi kalau ada huruf mudhoro'ah kok akhir katanya atau akhir hurufnya itu domah, nah ini berarti fi'il mudhari. Kalau ini nggak ada yaknya, kemungkinan fi'il madi, berarti bacanya hafidho yahfadhu. Dari mana kita bisa membaca hafalan lagi itu berarti ya. Hafidho yahfadhu itu nggak bisa dibaca hafadho yahfidhu, seenak kita nggak bisa karena memang dari sananya bentuknya seperti itu. Hafidho yahfadhu artinya menghafal. Hafidho yahfadhu. Nah, di sini yahfadzu di sini fi'il mudhari'nya adalah rofa. Tanda rofanya menggunakan domah karena tidak bertemu dengan sesuatu apapun di belakangnya fi'il mudhari. Contohnya bertemu dengan sesuatu itu kalau bertemu dengan na misalnya. Na itu misalnya yahfadna ya. At-tilmidzu yahfadna. Na di situ fungsinya adalah untuk memberikan penegasan. Murid itu sungguh sedang menghafal pelajaran. Nah, itu bisa dikasih na. Jadi kata-kata sungguh kalau kita ingin menyematkan dalam fi'il mudhari, kita bisa untuk menambahkan huruf na setelah huruf terakhir fi'il mudhari'nya. Tapi konsekuensinya huruf akhirnya tidak domah lagi, tapi sukun. Yahfadna. Nah, itu maksudnya fi'il mudhari tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Kalau nggak ketemu sama na contohnya tadi, maka ya domah. Yahfadhu ad-darsa. Contoh lagi, mungkin dia ketemu dengan an ya. Atilmidhu, murid itu, kita tambah di sini mungkin yuri itu, ini nggak bisa saya tambah karena ini PDF. Atilmidhu, murid itu yuri itu ingin. Nah, karena ada kata ingin, setelah ingin itu harus ditambahi an di sebelum yahfadhu ini ditambahi an. Yuri itu an yahfadhu. Yuri itu an yahfadho. Kenapa dia berubah menjadi fathah? Karena kemasukan an. An kalau di bab terakhir kemarin namanya amil nawasib. Amil yang menasobkan. Yang merubah fi'il mudhari yang seperti ini. Yang tadinya domah berubah menjadi fathah. Karena kemasukan an. Annya itu ada alifnya, ada hamzanya di atasnya. Kemudian nunnya sukun. Atilmidu yuridu. Yuridu itu artinya ingin. An untuk yahfadho menghafal ad-darsa pelajaran. Nah, jadi kalau tidak bertemu dengan na, tidak bertemu dengan an, berarti fi'il mudhari itu dia domah. Rofaknya dengan domah. Alasannya apa? Karena tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Kalau atilmi itu kenapa domah? Karena isim mufrad. Muhammadun kenapa rofaknya domah? Karena isim mufrad. Kemudian al-khodimatu, kenapa dia domah tandanya rofaknya? Karena isim mufrad. Tapi kalau fi'il mudhari yahfadu, kenapa dia domah? Karena tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Ya, mungkin Itu dari yang sini. an tadi hukumnya sama dengan inna ya Ustaz. Kalau inna Nanya kan tadi ya. ya kan an itu jadi fathah depannya Ya. ya. Sama dengan inna juga berarti ya. Inna kan fathah juga ya depan belakangnya. Kalau Hukumnya inna itu masuknya kepada isim. Nah, oh, kalau an tadi masuknya kepada fi'il fiil. mudhari. Oh iya iya. Iya iya. Kalau inna misalnya innal in apa ya? Innatil midha. Nah, itu juga fathah juga, tapi masuknya kepada isim, yaitu seperti isim ini, isim mufrad ini. Innatil midha yahfadhu ad-darsa, misalnya gitu ya. Nah, inna ini merubah ini tadi. I'rab itu kan merubah akhir kata karena
perbedaan amil yang masuk. Inna itu masuk kepada atilmid. Karena ada inna maka dia nasab ya. Atilmidha. Nah, tanda nasabnya menggunakan fathah. Maaf Ustadz, sama yang tadi yang bentuk jamak muannas salimnya Qadimatu itu tadi tulisannya Ya, gimana? ya. Ini sambil nyatet misalnya Ustadz ketinggalan. Ya, setelah mim ini Qadi berarti alif ma panjang alif. gitu. Kemudian Terus ini tak marbutahnya nggak ada, diganti dengan tak yang memanjang, tak terbuka. tak yang terbuka ya, bukan tak yang bulat. Al Iya. khodimatu seperti ini, kanasat ini tak seperti ini. Kalau istilahnya tak mabsutoh. Kalau ini tak marbutoh, ini tak yang memanjang itu mabsutoh. Iya. Al khodimatu. Qadim. Qadimatu itu berarti dua apa banyak ya Ustadz? Kalau Khodimatu berarti dua. tiga atau lebih, banyak berarti. Oh, kalau yang dua tadi Qadimah. Eh, Kalau dua berarti al khodimatani. Al khodimatani atau al khodimataini. Jadi bisa dua, bisa pakai alif, bisa pakai ya. Al khodimatani, al khodimataini. Atil midani, atil midaini. Mujtahidani, mujtahidaini. Itu kalau isim tasniyah atau bentuk duanya. Ya, mungkin nanti kita akan berikan tugas contoh seperti ini ya. Ini isim tasniyahnya apa, mudzakkar salimnya apa, jamak muannas salimnya apa gitu ya. Supaya untuk tambah latihannya. Kalau ini soal-soal ini soal yang lama, mungkin nanti kita akan berikan sesuai dengan kebutuhan kelas. Kita cari yang mudah-mudah yang sekiranya sering kita jumpai. Atau dengan bentuk soal yang tinggal nombol-nombol seperti di WA itu ya. Itu juga simple, yang polling. yang polling itu. Iya. Jadi harus ada jawabannya dulu. Mungkin yang belum kami informasikan itu kaitannya jamak taksir tadi ya. Hanya Pak Kurniadi yang sudah. Yaitu jamak taksir itu seperti di sini jendela ini nawafidhu. Ini bentuk isim mufradnya nafidatun. Kemudian buyutun rumah ini isim mufradnya baitun. Abwabun ini pintu isim mufradnya babun. Nah, jamak taksir itu yang paling banyak adalah dari isim atau kata benda yang tidak berakal. Jendela, rumah, pintu. Kalau yang berakal itu paling banyak nanti kalau isimnya itu mufradnya mudzakkar ya jadi mudzakkar salim ini. Kalau jamak mudzakkar salimnya tambah wawunun atau yaknun. Falahuna, para petani. Falahina, musafirun. Kalau banyak musafiruna atau musafirina. Mudarrisun, mudarrisuna, mudarrisina. Nah itu kalau yang berakal. Kalau yang isim mufradnya itu muannas, perempuan berarti ya tolibatun jadi tolibatun. Tobakhotun jadi tobakhotun. Khoyatotun menjadi khoyatotun. Nah, ketika tidak berakal,
paling banyak bentuk jamaknya bukan jamak mudzakkar salim, juga bukan jamak muannats salim, tapi adalah jamak taksir atau tidak beraturan. Yaitu dengan cara kita langsung lihat di kamus nafidatun, itu jamak taksirnya apa ya? Tidak bisa kita buat sendiri karena sudah ada rumusnya. Yang paling mudah kita langsung lihat di kamus saja. Nah, nafidatun, nawafidu, baitun, buyutun. Nah, itu bisa kita cari di kamus. Kalau yang mu'annas salim, mudzakkar salim, kita tambahkan mudzakkar salim wawunun atau yaknun. Kalau ini tinggal menambahkan alif dan taknya saja. Tapi tidak semua. Ada juga jamak taksir dari isim yang dia itu apa tadi? Berakal. Contohnya seperti rojulun tadi. Rojulun orang laki-laki satu, ketika banyak rijalun. Nah, jadi walaupun kaidahnya seperti tadi, tapi ada pengecualiannya. Rasulun, utusan atau rasul itu ya. Rasul itu kalau banyak rusulun. Rasulun ada wawunya. Rasulun itu bentuk jamak taksirnya rusulun. Contoh lain lagi apa tadi? Ustadzun, seorang ustadz. Ustadzun itu bentuk jamaknya adalah jamak taksir asatidu. Asatidu. Kemudian contoh lagi abun ayah itu bentuknya jamaknya menggunakan jamak taksir juga abau. Abun jadi abau. Jadun kakek ajdadun. Ajdadun. Nah, itu contohnya. Waladun anak, auladun, jamaknya auladun. Bukan waladuna, bukan pakai jamak mudzakkar salim tapi auladun. Nah, sehingga memang ketika kita ingin mencari ini jamaknya apa, ketika di kamus itu kok tidak disebutkan jamak taksirnya, biasanya kita nyari baitun gitu ya. Di situ biasanya kalau ada bentuk jamak taksirnya ada eh, tanda jim gitu. Oh, ini berarti bentuk jamak taksirnya. Kalau tidak ada bentuk jamaknya, berarti itu jamaknya kalau nggak mudzakkar salim ya muannas salim. Itu untuk bentuk jamak taksir. Sehingga kita perlu apa itu? Perbendaharaan kosakata yang banyak. Kita banyak membaca, kita analisis ini bentuk jamaknya apa? Apakah mudzakkar salim, muannas salim atau jamak taksir. Kalau yang paling banyak jamak taksir itu adalah dari benda-benda yang tidak berakal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebelum kita akhiri. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari Pak Kurniadi. Oh, ini ada Pak Dedi juga. Ada Bu Ina. Kalau Bu Insyaallah Ina ini sedikit-sedikit. dari mana Bu Ina ini? Lampung, Ustaz. Dari Lampung. Oh, ini Sumatera. Pak Kurniadi tadi juga Sumatera Selatan ya. Kalau Lampung itu Sumatera mana Pak Bu Ina? Di bawahnya Sumatera Selatan, jejer. Oh, di bawahnya Sumatera Selatan. Ya, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Insya Allah kalau saya sementara alhamdulillah udah nambah dikit-dikit aja, sambil mengulang materi-materi yang tertinggal karena nggak kekejar kemarin. Jadi mungkin alhamdulillah ini sedikit nambah-nambah. Alhamdulillah. Mungkin ada sebagian materi yang memang kemarin belum dipahami dengan maksimal, insya Allah lewat Zoom sambil tanya jawab mungkin ada bisa nempel-nempel sedikit. Ini Pak Dedi ini dari mana kemarin? Cilegon ya, Banten. Nah, mungkin kita akhiri. Insya Allah kita Zoom lagi insya Allah di Senin malam insya Allah. Semoga tidak ada halangan di Senin malam jam setengah 8 atau jam 8 kurang seperempat. Insya Allah kita mulai. Tayyib kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga pembelajaran di sore ini benar-benar membawa manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Wa iyyakum.